Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali ya dengan saya Elza Noval. Nah oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Bapak Nur Salim. Nur Salim apa Mur Salim ini ya? Oh, kayaknya ini Mur Salim kalau kita lihat dari sini. Ini dari Magelang ya pengirimnya. Oke, ini penerima nih, alamat saya yang di Probolinggo ya. Baik, langsung aja kita bongkar. Kira-kira apa ini si paketnya? Nah oke kawan, jadi ini isinya. Ini adalah bukan power supply ya. Ini power inverter merek apa ya ini ya? Sepertinya sih sama ini dengan merek Tavware ya. Cuma ini yang lawas sepertinya, jadi dia masih tulisan Cina gitu. Dan ini dayanya tuh 1600 watt, pure sine wave dengan tegangan input 12 volt DC. Oke, ini sudah ditambahkan jalur untuk under voltage protection ya biasanya itu. Baik, langsung aja kita bongkar. Kira-kira seperti apa ini isi dari inverternya. Nah oke, jadi ini dia isi dari inverternya. Baik, jadi sekilas ini sepertinya tidak ada yang rusak ya, tidak ada komponen yang terbakar. Oh ternyata ini ada, ini ternyata untuk IC driver GDT nya, gate drivernya dia rusak. Oke, biasanya ini MOSFET-nya juga rusak. Lanjut kita bongkar lagi ya. Ya, jangan dekat-dekat ya. Nah oke kawan, jadi ini kita coba lakukan pengetesan ya. Oke, baik, untuk MOSFET yang ini aman. Loh, testernya mati guys. Oke, baik, ini aman ya. Oke, aman juga. Oke, jadi ini untuk MOSFET-nya sepertinya aman ya. Oke, yang rusak itu ini ya. Jadi IC bagian driver MOSFET-nya. Oke, bisa dilihat tuh IC-nya pecah sampai ya. Baik, jadi ini akan saya coba orderkan dulu untuk IC-nya, untuk IC penggantinya. Sambil saya order modul
EGS 002, karena kalau misalnya nanti ini sampai merusak ke sistem PWM-nya, jadi harus kita ganti menggunakan EGS 002 saja gitu, karena nggak mungkin kalau kita harus beli IC PWM-nya. Biasanya tuh IC PWM-nya itu ada firmware-nya sendiri gitu, jadi nggak mesti sama. Tapi untuk pin headernya ini itu sama persis ya dengan pin header dari EGS 002. Jadi kalau misalnya kita mau langsung ganti EGS 002 gitu, langsung kita taruh ganti plug gitu, bisa jadi sudah bisa nyala gitu. Oke, jadi kita pending dulu ini untuk pengerjaannya, karena kita coba orderkan dulu untuk IC drivernya, sambil nanti kita order juga untuk modul EGS. Kalaupun nanti nggak bisa setelah kita ganti IC, kita cek PWM-nya sudah bekerja apa belum. Kalau ternyata nanti masih tidak bekerja, ya kita ganti modul EGS gitu aja. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi videonya setelah IC atau modul EGS-nya sudah datang ya. Oke. Dan kalau bisa dilihat ya, kalau sepenglihatan saya ini terlihat MOSFET-nya ini pernah overheat ya. Jadi pernah panas berlebih gitu. Oke, jadi ini susunannya untuk dua set MOSFET ini dia untuk switching, sedangkan yang 2 buah di sini dia ini untuk switch dari tegangan utama ke bebannya. Jadi kalau misalkan tegangan yang sudah masuk ke inverter ini sudah terbaca di bawah tegangan kerjanya atau under voltage-nya, maka MOSFET ini akan memutus arus sehingga tidak ada arus yang masuk ke inverter ini. Nah, oke, kita tunggu dulu, nanti setelah IC-nya datang kita lanjut kembali. Nah, oke kawan, jadi ini dia inverter yang Tafware 1600 ya. Oke, jadi ini sudah saya ganti untuk IC gate drivernya. Nah, ternyata setelah saya ganti itu bukan hanya IC gate drivernya ya, tapi di sini ada resistor yang rusak juga. Oke, dan ini untuk MOSFET switchnya, ini MOSFET-nya ini sudah pernah diganti ya. Jadi ini untuk yang 2 piece ini dia serinya berbeda dengan yang 2 ini. Dan setelah saya cek memang di sini tuh sudah pernah dibongkar untuk yang dua MOSFET ini. Dan ini ada 1 buah resistor yang putus tapi masih belum saya ganti. Oke, baik, ini setelah saya ganti IC-nya, saya akan ngecek dulu apakah PWM-nya tuh sudah bekerja. Oke, jadi akan saya siapkan dulu. Nah, baik, kita intip menggunakan osiloskop ya. Oke. Untuk negatifnya di mana nih ya? Ntar saya cari dulu untuk probe negatifnya. Atau kita coba cek untuk langsung di output MOSFET-nya ya. Oke, ini kita switch dulu.
dia kondisi protek ya, lampu merah nyala karena tidak ada outputnya gitu. Oke. Kita cek yang di sini dulu, input PWM nya. Mepet banget ini guys. Sudah ada kelihatannya. Ntar kesusahan ini. Oke, akan saya cari posisi yang enak dulu. Nah, oke kawan, jadi untuk inverter ini, nah ternyata ini juga ada kerusakan di bagian switching stick satunya ya. Jadi di bagian inverternya ini ada 4 buah MOSFET yang kondisinya rusak. Baik, jadi ini bisa dilihat itu kondisinya sudah seperti ini ya. Nah ini seperti overheat gitu ya. Dan ternyata setelah tadi saya cek dan saya bongkar itu di sini pun ada resistor yang rusak dan sampai resistornya tuh pecah juga. Baik, jadi untuk MOSFET-nya ini short ya, short antara gate dan drain dan source-nya ya. Gate dan drain-nya ini short. Nah, oke, jadi ini MOSFET-nya rusak. Nah, baik. Jadi ini akan saya cek dulu untuk bagian PWM-nya. Mudah-mudahan saja ini PWM-nya nggak rusak. Jadi mudah-mudahan yang rusak itu hanya MOSFET-nya ini aja. Jadi kemungkinan ketika di bagian sekunder sini dia mengalami short dan sistem proteksi itu masih belum sempat bekerja, belum sempat ngelimit, MOSFET ini sudah keduluan panas gitu, keduluan kena arus balik gitu, jadi rusak. Oke, kita akan coba cek dulu. Kita coba lakukan pengecekan untuk bagian switchingnya. Untuk bagian ini, untuk bagian konversi dari DC ke sine wave nya ini sudah aman ya, sudah kita pastikan aman. Oke, tinggal kita cek dan recheck untuk yang bagian switchingnya. Oke, akan saya persiapkan dulu untuk proses pengecekannya supaya aman ya. Oke, dan karena ini untuk modul EGS nya ini ya, bukan EGS sih, modul yang seperti EGS ini karena sudah kita pastikan aman, jadi ini akan saya kembalikan ke posisi semula aja. Jadi takutnya nanti gini ditaruh seperti ini goyang-goyang, nanti malah jalur PCB nya ini nanti malah ngelupas ngangkat ya, malah susah nanti. Oke, akan saya rapikan aja dulu ini, baru kita cek untuk bagian switchingnya ini. Nah oke kawan, jadi ternyata tadi setelah susah payah jebol-jeboli modul PWM nya, ternyata itu ada solderan yang short ya. Waduh wes, kurang teliti ya. Baik, ini kita coba nyalakan untuk PWM nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala ya. Kita coba cek untuk PWM nya masing-masing.
Oke, ini sudah ada sikelnya ya. Oke, ini juga sudah ada semua. Oke, dan semua untuk sikelnya itu rata ya. Oke, baik, jadi ini tinggal kita coba aja, kita coba pasangkan MOSFET penggantinya. Oke, jadi ini juga banyak yang jadi pertanyaan untuk teman-teman ya. MOSFET aslinya untuk inverter Tafware seperti ini, ntar kurang jelas. Nah, untuk seri aslinya tuh kan seperti ini, seri CS1404. Nah, oke. Jadi untuk penggantinya saya lebih merekomendasikan merek ini, IRF 1404. Oke, jadi ini secara dataset itu sama persis ya untuk datasetnya. Cuma yang ini mereknya lebih bagus karena ini produk international rectifier ya, sedangkan yang ini produknya apa ini, nggak jelas juga pabrikannya. Oke, jadi kalau teman-teman bingung mau pakai MOSFET apa, saya lebih merekomendasikan MOSFET seri ini IRF 1404. Nah, ini saya beli yang cabutan karena pengalaman saya pernah mendatangkan dari Cina itu produknya jelek ya, jadi nggak ori, jadi RDS on nya itu gede banget, akhirnya MOSFET-nya panas dan cepat rusak. Nah, jadi lebih bagus pakai MOSFET bekas atau MOSFET cabutan seperti ini ya. Harganya nggak jauh beda dengan yang baru, ini juga lumayan mahal karena penjualnya juga tahu kalau daya dari MOSFET ini besar, jadi harganya juga tinggi gitu. Baik, jadi ini akan saya rakit dulu untuk MOSFET di bagian inverter dan di bagian konverter DC to AC nya. Oke, jadi nanti kita lanjut videonya setelah semua MOSFET-nya terpasang. Dan untuk MOSFET yang di sini ini menggunakan seri IGBT ya. Jadi bukan menggunakan MOSFET biasa. Ini menggunakan IGBT 60 ampere kalau nggak salah ini. Nah, itu IGBT-nya 60N65, artinya 60 ampere 650 volt. Baik, jadi ini akan saya rakit dulu karena ini MOSFET-nya ada yang mati, satu IGBT-nya akan saya ganti dulu. Oke. Nah, oke kawan, jadi saya sudah capek ya dengan inverter ini. Entah kenapa ya, itu kok aneh banget gitu loh masalahnya. Jadi untuk modul konverter DC to AC nya ini kelihatannya bermasalah, padahal yang ini tuh baru ya, masih baru. Saya cek tadi ternyata langsung IC gate drivernya IR2110 nya dia langsung panas, dan setelah saya ganti kelihatannya normal tapi tetap nggak mau nyala. Dan anehnya itu guys, ketika ini saya pasang modul IGS nya itu inverternya standby, padahal lampu indikator itu tetap warna hijau. Nah, jadi ini merupakan kerusakan yang sangat aneh ya bagi saya, karena baru pertama kali ini saya menemukan kasus yang semacam ini. Oke, ini akan saya coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba nyalakan, kita tes. Nah, ini bisa dilihat ini sudah ada tegangan 395 volt ya. Nah, ini nyala normal dan ini enggak protek ya. Nah, ini nyala hijau. Tapi kalau dipasang modul IGS
dia ya tetap nyala hijau, cuma tegangannya hilang. Nah, padahal setelah saya urut itu nggak ada kaitannya antara modul IGS sama modul inverternya gitu. Jadi kalau inverter sudah ada tegangan, maka IGS-nya akan diperintah untuk nyala gitu. Tapi ini akan saya coba teliti dulu. Kalau memang nggak bisa ya sudah, kita angkat tangan. Ini sudah banyak loh, ini habisnya MOSFET ini. Aduh wis tah, sudah banyak nih habisnya MOSFET, IC. Untuk IC-nya ini aja udah 20 ribuan. Wis berapa modul EGS-nya ini, aduh ya mau gimana lagi. Cuma kalau nggak berhasil ya malah saya yang rugi nih, karena sudah banyak keluar part ini. Ya akan tetap kita usahakan semaksimal mungkin ya, kalaupun nggak bisa ya sudah kita kembalikan. Dan juga tadi ini saya menemukan di bawah sini, di bawahnya kapasitor ini ada jalur yang ngefong, jadi jalur PCB-nya itu korosif gitu. Nah, saya curiga itu ada jalur yang korosif di tempat yang lain yang tertutup gitu loh. Padahal di bawah sini itu sudah ketutup lem ya, tapi itu masih korosif. Nah, takutnya seperti itu. Cuma kita coba teliti aja dulu dah semaksimal mungkin. Mudah-mudahan aja power inverter ini masih dapat dinyalakan kembali. Oke. Nah, oke kawan, jadi dengan berat hati ini saya nyatakan menyerah untuk mengerjakan inverter ini. Entah karena apa ya, dan entah karena kenapa, mungkin ya karena keterbatasan keilmuan saya, jadi saya gagal untuk mengerjakan power supply ini, power inverter ini. Oke, saya dibingungkan dari mulai jalur gate drivernya ini ya. Itu dikarenakan memang karena faktor usia dari inverter ini, karena itu saya menemukan sudah ada beberapa titik yang mengalami Phong through hole. Nah, itu sudah saya sambung, cuma mungkin ada beberapa titik yang lain yang belum saya identifikasi, belum teridentifikasi ya. Oke, padahal ini kalau di bagian drivernya, di bagian sebelum gate driver ya, ini PWM nya tuh bagus ini guys. Nah itu, ini untuk yang high freq nya, dan ini untuk yang 50 Hz nya itu, ini sudah bagus semua. Cuma entah kenapa di bagian outputnya, di bagian MOSFET drivernya itu sinyalnya rusak. Ini saya sendiri nggak habis pikir ya, padahal untuk IC drivernya itu sudah saya kasih yang baru ya, cuma ya masih belum ada hasil. Padahal IC-nya nih susah loh guys. Ini saya sampai order langsung dari Cina ini untuk IC-nya ini. Kok malah hilang? Bentar. Mana ya? Pokoknya sinyalnya tuh jelek banget gitu loh di bagian MOSFET-nya ini. Nah itu bisa dilihat sinyalnya tuh kacau balau sinyalnya. Wis pokoknya pusing ini. Padahal untuk IC-nya, ini IC-nya sudah baru
dan ini nggak ada panas-panasnya sama sekali, nggak hangat-hangat sedikit pun. Jadi ini masih pusing. Mungkin akan saya cancel dulu untuk perbaikan inverter ini, karena sudah terlalu banyak menyita waktu dan menyita komponen ya. Sudah banyak banget komponen yang jadi korban ini. Jadi inverter ini itu hanya hidup untuk bagian inverternya, tapi untuk konverter dari DC ke AC nya ini masih belum nyala. Jadi kalau misalnya ini mau tetap dipakai itu bisa, tapi hanya bisa untuk lampu dan pokok perangkat yang tidak bersifat konduktif. Kalau yang untuk motor konduktif, inverter ini nggak bisa dipakai karena dia outputnya DC gitu. Jadi kalau hanya untuk penerangan lampu gitu, sebetulnya masih bisa dipakai inverter ini begitu. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf pada pada servisan kali ini saya gagal untuk mengerjakan inverter ini. Mungkin ini akan lebih saya pelajarin lagi, karena kasihan juga dari Magelang dikirim ke Jember ternyata hasilnya nihil. Jadi sambil lalu kita pelajarin dulu ini inverternya. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.